Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti Kepulauan India. Sebelum nama ini muncul, catatan sejarah menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia ini dengan berbagai nama. Kronik-kronik bangsa Tionghoa misalnya menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Sementara catatan-catatan kuno bangsa India menamainya Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke wilayah ini menamainya Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Jadi secara etimologi, nama Indonesia sesungguhnya bukan nama yang murni berasal dari bumi Nusantara. Begitu pula dengan asal mula sejarah namanya. Awal sejarah nama Indonesia muncul pada tahun 1850 dalam tulisan George Samuel Winslow Earl asal Inggris dan tulisan James Richardson Logan asal Skotlandia di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Dalam artikelnya, Earl menegaskan bahwa nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Kala itu, wilayah Indonesia memang masih disebut Nederlandse Indie atau Hindia Belanda dan sering tertukar dengan nama India. Earl karenanya mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Pada halaman 71 artikelnya, ia menulis, penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Earl sendiri menyatakan bahwa ia memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia. Dalam tulisannya, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Sementara James Richardson Logan yang menulis artikel lain dalam jurnal yang sama sekaligus pengelolanya menyatakan pada awal tulisannya bahwa istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian mengutip nama Indonesia yang dibuang Earl dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia dan inilah untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia secara tercetak, yaitu pada halaman 254 tulisan James Richardson Logan. Ia menulis, Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang bersinonim lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan kata Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini pun menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Nama Indonesia selanjutnya menjadi semakin populer di kalangan akademisi setelah guru besar etnologi Universitas Berlin, yaitu Adolf Bastian, menerbitkan Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipels. Dalam bukunya yang di Madrid ini, Bastian mendiskusikan wilayah yang sekarang menjadi bagian wilayah Indonesia, yaitu Maluku, Timor, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Buku Bastian ini jugalah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia adalah ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar ini antara lain tercantum dalam Ensiklopedie van Nederlands Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia dari tulisan-tulisan Logan. Sarjana Belanda yang pernah menggunakan kata Indonesia antara lain Snoeker Groenje, sebagaimana tercantum dalam bukunya mengenai Aceh yang terbit pada 1894. Nama Indonesis atau pelafalan Belanda untuk Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1917. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi
mulai diganti dengan Indonesier atau orang Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, kata Indonesia yang awalnya apolitis ini kemudian menjadi bermuatan politis ketika para nasionalis menjadikannya sebagai identitas perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Bumi Putra yang tercatat mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat yang kelak berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers Bureau. Pada tahun 1922, organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Hindia di Belanda, yaitu Indische Vereniging, mengubah namanya menjadi Indonesische Vereniging. 2 tahun kemudian, nama organisasi ini kembali diubah dengan menggunakan kata dalam bahasa Indonesia menjadi Perhimpunan Indonesia. Bahkan, majalah terbitan organisasi ini pun berganti nama dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Muhammad Hatta, pemimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda yang kelak menjadi wakil presiden pertama Indonesia, menulis di tahun 1928 bahwa kata Indonesia mengandung suatu tujuan politik. Negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Sementara itu di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1925, Young Islamietenbond juga membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padvinderi. Inilah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Nama Indonesia akhirnya secara formal bersama-sama diucap oleh berbagai golongan, suku, agama, dan ras pada masa pergerakan nasional ketika para pemuda berikrar pada 28 Oktober 1928 untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, Indonesia. Inilah ikrar penanda dari telah lahirnya satu identitas bersama dari sebuah bangsa bernama Indonesia.